Oke, yang pertama tentang momen gaya, ini dinamika rotasi. Jadi dinamika rotasi itu mirip dengan dinamika partikelnya Newton ya. Jadi dinamika rotasi itu mirip dengan dinamika partikel. Cuman kalau dinamika rotasi kita menganalisa gerak yang melingkar, gerak yang berputar ya. Kalau dinamika partikel hanya pada satu sumbu, artinya satu arah gitu ya, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ada benda didorong ya kan ke kanan. Kalau ini bukan benda didorong, tapi benda akan didorong lalu dikasih gaya maksudnya, lalu akan berputar. Misalnya kalian dorong pintu, nah itu adalah salah satu aplikasi dari dinamika rotasi. Nah, yang pertama kalian harus tahu dinamika rotasi itu berhubungan dengan momen gaya. Apa itu momen gaya? Momen gaya ini adalah ya istilah baru ya buat kalian. Momen gaya itu nama lainnya torsi, lambangnya seperti huruf T ya. Momen gaya ini adalah ukuran keefektifan gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap titik poros tertentu. Ya, besarnya adalah F dikali dengan R. Dimana torsi adalah momen gaya, satuannya Newton meter, F itu gaya, dan R-nya jarak gaya yang tegak lurus terhadap poros. Nah, contoh di sini ya. Kalau kalian punya poros, ya di titik sini adalah poros, lalu dikasih gaya dari ujung yang satu lagi, ya berarti momen gayanya, torsinya adalah F dikali dengan jarak yang tegak lurus nih, R ya, yaitu L kali sin theta. F kali L sin theta. Di mana L-nya itu adalah panjang dari bendanya, panjang dari baloknya misalnya, atau panjang dari pintunya. Andai kata ini kalian lihat pintu dari atas gitu kan, seperti ini kurang lebih ya. Dorong pintunya seperti ini. Nah, dorongan kalian itu akan seberapa efektif tergantung dari sudut terhadap porosnya, ya kan? Kalau kalian dorongnya seperti ini, yang akan kepake hanya F kali L sin theta aja, nggak seluruh F kali L. Ya, jadi momen gayanya dikali dengan sudutnya ya, sin theta. Makanya kalau kalian dorong pintu mendekati engsel pintu itu makin berat ya kan, atau makin sulit. Itu memang karena berdasarkan momen gaya, R-nya makin kecil, maka momen gayanya akan makin kecil ya kan, untuk gaya F yang sama. Jadi kalau kalian dorong dengan gaya yang sama di dekat engsel sama di ujung yang satu yang berjauhan dari engsel, itu lebih mudah yang jauh karena jaraknya itu udah lebih jauh. Akibatnya momen gayanya akan lebih besar ya. Jadi dengan gaya yang sama kalian bisa memutar pintunya itu lebih mudah karena momen gaya lebih besar ya. Jadi ini salah satu aplikasinya tentang mendorong pintu. Kalau makin dekat dengan engsel, kalian tidak akan bisa semakin mudah mendorong pintu, tapi malah semakin berat. Apalagi kalau engselnya yang didorong ya kan. Kalau engselnya didorong malah nggak akan berputar. Nah itu nanti hubungannya ke R-nya 0. Kalau R-nya 0 ya nggak akan berputar ya kan. Momen gaya, mau dikasih gaya seberapa besar terhadap poros, terhadap engsel pintu, mau arahnya seperti apapun, engsel yang didorong ya pintunya nggak akan muter ya kan. Jadi nggak berpengaruh. Itu tidak menghasilkan momen gaya. Yang berikutnya momen inersia. Momen inersia ini analoginya dengan massa ya di dalam dinamika partikel. Jadi ukuran kelembaban benda yang mengalami gerak rotasi. Semakin besar momen inersia, bendanya makin sulit berputar. Nah itu kurang lebih analoginya ya. I makin besar berarti bendanya sulit berputar dengan gaya yang sama. Sulit berotasi. Nah di sini rumus dasarnya adalah I sama dengan M kali R kuadrat untuk partikel ya. Partikel dan terhadap poros diputar gitu ya. Dan kalau dia bendanya terdiri dari benda tegar yang masanya terdistribusi kontinu, itu pakai integral dari R kuadrat dari dm. Jadi dari setiap massa yang sangat kecil itu diintegrasi terhadap jarak di kuadrat ya, terhadap poros yang kalian mau hitung. Nah, di sini contohnya yang tadi ya. Untuk partikel diputar terhadap poros tertentu, maka massa akan berpengaruh dan jarak juga berpengaruh ya. Nah, yang lebih banyak kita bahas nanti yang tentang momen inersia benda tegar ya. Jadi ada benda-benda yang umum dan sering kita pakai dalam dinamika rotasi ini. Yang pertama adalah batang silinder.
Kalau benda berbentuk batang silinder bisa dibagi dua yang umum ya. Yang pertama porosnya di pusat, yang kedua porosnya di ujung. Nah, contoh yang porosnya di pusat, jadi ada batang diputar dari pusat ya, ini diputar dari pusat, panjang batangnya itu L, momen inersianya adalah 1/12 M kali L kuadrat, di mana L-nya adalah panjang dari batangnya ya, dalam meter. Lalu kalau diputar dari pinggir, itu jadi 1/3 M kali L kuadrat. Ini udah hasil integral yang tadi ya, integral dari R kuadrat dm. Ini kalian tinggal pakai aja. Nah, kenapa sih yang di ujung kok lebih besar? Nah, ini kalian bisa praktekkan sih ya. Kalau misalnya kalian pegang sebuah bolpen ya di tangan kalian, lalu kalian putar di tengah bolpennya. Sama satu lagi bolpen yang sama kalian pegang ujungnya baru kalian putar. Pasti kan lebih berat yang kalian pegang ujungnya lalu diputar ya kan? Karena massa yang ditahan oleh porosnya itu ya semua batang ini. Tapi kalau yang di tengah itu seakan-akan massa di kiri dan di kanan ini kebagi dua dan dia saling menyeimbangkan, lebih mudah. Maka inersianya akan lebih kecil dibandingkan yang dari ujung. Jelas ya ini ya. Makanya poros itu sangat berpengaruh terhadap inersia. Berikutnya adalah bangunan silinder ya. Ini sering sekali ya, dan katrol itu termasuk silinder pejal, dan ini kalian harus hafal ya inersianya katrol. Nanti kita akan pakai lagi dinamika rotasi ini berbagai macam soal tentang katrol ya. Mirip sama dinamika partikel hukum Newton di kelas 10, tapi kita analisa katrolnya sekarang, katrolnya ikut berputar. Nah, yang pertama adalah silinder berongga. Itu ya ini saya gambar ada dua jari-jarinya ya, R1 jari-jari yang dalam, R2 jari-jari yang luar. Inersianya tergantung dari setengah M kali R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Dua-duanya dalam meter ya. Semua fisika besaran panjang dalam meter. Ini silinder semua diputar terhadap poros ya. Yang kedua silinder pejal. Nah, ini katrol yang tadi ya. Jadi dia pejal seperti katrol gitu. Atau seperti apa ya? Tabung gitu ya. Tabung yang padat. Setengah kali M kali R kuadrat. Yang ketiga tipis berongga. Tipis berongga sama berongga bedanya adalah kalau tipis berongga ini kaleng gitu ya. Dia sangat tipis. Jari-jari satu sama jari-jari dua hampir sama. Jadi cuman M kali R kuadrat aja. Kalau ini dia berongga seperti cincin ya. Mirip seperti cincin atau kue donat gitulah ya. Jadi ada jari-jari yang berbeda antara R1 dan R2. Oke, ini ada beberapa bangunan silinder. Berikutnya ada bola. Nah, ini juga sering keluar ya, bola pejal sama bola tipis berongga. Bola pejal berarti bola tapi full gitu ya, padat sekali seperti kelereng. Inersianya 2/5 mr kuadrat, R-nya jari-jarinya bola ya kan. Dalam meter. Lalu yang tipis berongga ini seperti bola apa ya, bola yang kosong ya tengahnya ya, bola tiup gitu atau balon, tapi balon sih ya seperti balon ya, tapi dia lebih berat lah intinya, bola tapi yang ditiup, bola sepak gitu, tapi dia sangat tipis sih. Inersianya adalah 2/3 M kali R kuadrat, putarnya terhadap poros di tengah juga ya. Nah, berikutnya teorema sumbu sejajar ini masih berhubungan dengan inersia, yaitu I2 sama I1 tambah M kali L kuadrat. Ini gunanya buat apa sih? Nah, ini kan semua yang diketahui adalah diputar terhadap poros ya. Di tengah, untuk bola kan diputar di tengah, lalu silinder putar di tengah. Batang silinder ada di poros, ada yang di pusat sama di ujung. Gimana kalau silindernya itu diputar dengan jarak misalnya 1 meter dari ujung? Kan beda, nggak ada inersianya di sini. Nah, kalian bisa hitung. Misalnya bola diputar bukan dari tengah tapi dari pinggir. Nah, itu juga bisa dihitung inersianya. Akan berbeda ya kan dengan bola diputar dari tengah. Pakai teorema sumbu sejajar yaitu I2 sama I1 tambah M kali L kuadrat, di mana I2 adalah inersia pada poros kedua yang kita sudah pindah porosnya ya. Yang I1-nya adalah pada pusat. Nah, L adalah pergeseran poros diukur dari pusat ya dalam meter. Saya kasih contoh deh. Tadi kan ada batang tuh ya. Yang di pusat sama yang di ujung. Nah, yang satu 1/12, satunya 1/3. Ini ada pembuktiannya ya. Nah, yang pertama porosnya di pusat, lalu digeser porosnya menjadi di ujung. Ya, berapakah inersia di ujung? Kalian tahu inersia di pusat, I1-nya itu adalah 1/12 M kali L kuadrat.
Nah, pergeserannya sejauh setengah L, ya kan? Karena dia digeser dari pusat ke ujung. Jadi M kali L, L ini pergeserannya itu setengah dari panjang batang tadi ya. Setengah L dikuadrat jadi 1/4 L kuadrat kali M, tambah 1/12 M kali L kuadrat. Ini sama yang penyebut, jadi 4/12 M kali L kuadrat atau 1/3 M kali L kuadrat, ya kan? Jadi jawabannya 1/3 M kali L kuadrat. Sesuai dengan yang tadi ya. Sesuai dengan yang tadi, 1/3 M kali L kuadrat. Ini diturunkan dari yang 1/12, sebenarnya 1/12 M kali L kuadrat. Oke, teorema sumbu sejajar udah. Berikutnya tentang hukum skala momentum sudut. Nah, ini juga berlaku ya. Selain hukum skala momentum yang linear kalian udah pelajari di kelas 10. Nah, analogi dengan hukum skala momentum linear, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada satu sistem yang mengalami gerak rotasi, maka momentum sudut sistem selalu tetap. Artinya momentum sebelum berputar pasti sama dengan sesudah berputar. Atau sebelum ada tumbukan gitu ya, bukan sebelum berputar sih. Sebelum ada tumbukan dengan sesudah ada tumbukan, selama dia berotasi berarti sama. Andai kata kalian punya CD lagi berputar gitu ya, disk lagi berputar terhadap poros, lalu tiba-tiba kejatuhan batu di sini. Nah, antara sebelum dan sesudah kejatuhan batu, dia mengalami momentum sudut yang kekal. Artinya setelah kejatuhan batu yang kecil, kerikil misalnya, pasti kan kecepatan sudutnya pasti akan berkurang ya kan, karena dia menambah bebannya putaran. Nah, itu kurang lebih analoginya. Lambangnya adalah L ya. L adalah momentum sudut, rumusnya adalah I kali omega, di mana I-nya momen inersia, omeganya adalah kecepatan sudut. Jadi momentum sebelum terjadi tumbukan sama dengan momentum sesudah terjadi tumbukan pada gerak yang berotasi atau gerak melingkar. Nah, ini adalah rumus-rumus yang akan kita pakai ya. Analogi translasi dan rotasi. Tadi kan udah beberapa ya. Kecepatan itu ditranslasi lambangnya V. Kalau kecepatan sudut jadi omega, yaitu V per R. Percepatan itu A. Percepatan sudut adalah alfa, yaitu A dibagi dengan R ya. Lalu massa adalah M. Momen inersia adalah I. Jadi massa sama momen inersia itu sama ya. Massa makin besar ya kan, kalian kalau dorong benda makin besar massanya, pasti makin sulit untuk bergerak. Nah, itu sama dengan analoginya inersia. Inersia makin besar artinya bendanya makin sulit untuk berputar. Berikutnya adalah gaya. Nah, gaya kalau translasi kan F ya lambangnya, satuannya Newton. Nah, kalau di dinamika rotasi adalah momen gaya atau torsi yang tadi kalian udah pelajari ya. Hukum kedua Newton, sigma F sama M kali A berubah menjadi sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ini sangat sering dipakai ya, jadi harus ingat dan harus mengerti konsepnya. Mungkin nanti di contoh soal video berikutnya kalian bisa lihat ada sigma torsi sama I kali alfa. Berikutnya momentum, tadi udah ya, momentum adalah M kali V. Kalau yang momentum translasi ya kan lambangnya P. Kalau momentum sudut adalah I kali alfa. Jadi mirip ya, M-nya itu adalah I ya kan analoginya. Lalu V-nya jadi, oh iya sorry, ini bukan alfa ya, omega, sorry ya, I kali omega, ya sama dengan yang sebelumnya, I kali omega, bukan alfa. V-nya adalah, di sini V-nya adalah omega, ya kan, analoginya. Lalu EK kan yang umumnya setengah M kali V kuadrat, M-nya diganti jadi I, V-nya adalah omega, jadi setengah I kali omega kuadrat. Nomor 1, sebuah batang kaku dan ringan panjangnya 1 meter dengan poros P. Diberi gaya seperti pada gambar. Momen gaya total yang bekerja pada batang adalah, nah di sini momen gaya adalah torsi ya. Torsi adalah momen gaya, rumusnya adalah F dikali dengan R atau L. Ya, dikali dengan L panjangnya, tapi F sama L harus tegak lurus. Ada gaya F1 yang belum tegak lurus terhadap P, jadi kita urai dulu gayanya F1Y dan F1X. Oke, kalau udah perjanjian tanda searah jarum jam itu negatif ya. Terbalik juga boleh, yang penting ini hanya tanda aja. Yang penting nilainya F kali L itu ya. Berlawanan jarum jam, tandanya positif. Nah, di sini pertama F3
dikali jaraknya yang tegak lurus terhadap P adalah setengah meter ya. Jadi torsi di P, sigma torsi di P adalah minus F3 dikali jaraknya setengah meter. Lalu F2 jarak yang tegak lurusnya adalah total panjang batang 1 meter ya. Berarti minus F2 kali 1 meter. Lalu ada F1 yang kita udah urai tadi. Yang dipakai adalah F1Y. Kenapa? Karena F1Y ini ada jarak yang tegak lurus terhadap P. Tapi F1X karena dia kalau diperpanjang lewat P nggak akan menghasilkan torsi. Sama kayak kalian kalau dorong engsel pintu itu nggak akan bergerak pintunya. Jadi di sini plus F1Y. F1Y berarti F1 kali sin 37 dikali jaraknya adalah 1 meter. Jelas ya? Jadi sebenarnya nggak harus gayanya yang kalian urai. Batangnya diurai pun juga boleh. Kalau misalnya ada seperti ini, jarak yang tegak lurus terhadap F1 sebenarnya adalah kalau kita perpanjang ya, ini jarak yang tegak lurusnya, boleh kalian urai batangnya itu boleh. Jadi nggak harus gayanya yang kalian urai, terserah. Kalau saya lebih suka gaya yang diurai. Nah ini tinggal dimasukin angkanya. F3 adalah 50 dikali setengah, dikurang F2 nya 100 kali 1, lalu F1 nya 20 kali sin 37 adalah 3/5 ya, kali 1. Nah kalau udah ini dihitung hasilnya adalah minus 113 satuannya Newton meter. Ya, min 113 Newton meter, jawabannya yang D ya. Jelas ya nomor 1. Nomor 2, sebuah batang panjangnya 1 meter, porosnya di P, diberi gaya seperti pada gambar. Momen gaya total yang bekerja pada batang, porosnya di P. Jadi sama kayak yang tadi ya. Sigma torsi di P adalah yang bikin torsi yang pertama F3. Searah jarum jam berarti minus F3 kali jaraknya adalah kalau P tengah-tengahnya ya. Ini ada W kan ya, ada berat batang pasti di tengah-tengah, ini jaraknya pasti 0,5 meter dan ini pasti 0,3 meter karena sisanya ini 20 cm dari F2 ke F1. Berarti F3-nya kita kali dengan 0,5 atau setengah meter minus karena dia searah jarum jam. Lalu F2 juga bikin searah jarum jam berarti minus F2 kali 0,3. Terakhir F1-nya yang kita plus dikali 0,5. Kalau udah F3-nya 12 kali 0,5 dikurang 10 kali 0,3 ditambah 8 kali 0,5. Kalau udah hasilnya ini dihitung adalah minus 5 Newton meter ya. Berarti dia searah jarum jam totalnya besarnya 5 Newton meter. Nomor 3, batang kaku lagi dan ringan panjangnya 1 meter dengan poros di P lagi. Ya, porosnya di P. Diberi gaya seperti pada gambar. Momen gaya total yang bekerja pada batang. Nah, di sini berarti ada yang F3-nya miring, nggak dikasih tahu sudut juga nggak perlu karena F3-nya lewat dengan poros, berarti F3 nggak akan kepake ya. Nah, kalau batangnya 1 meter, 30 cm, 40 berarti di sini sisanya 30 cm. Dari P ke F1 ya. Sigma torsi di P adalah, kalau saya lihat F1 dulu, dia akan bikin muternya ke sana ya, berlawanan jarum jam. F1 kali 0,3 tambah ada F4 ya yang bikin berlawanan jarum jam lagi, jaraknya adalah 0,7. Nah yang terakhir minus F2 nya jaraknya adalah 0,3. F2 jaraknya adalah 0,3 meter karena dia berlawanan jarum jam terhadap P 0,3. Dimasukin angkanya nih, F1 adalah 60 kali 0,3 tambah F4. F4 nya adalah 100 Newton kali 0,7 dikurang F2. F2 nya adalah 50 kali 0,3. Nah kalau udah ini totalnya adalah 73 Newton meter ya, 73 Newton meter, jawabannya berarti yang D. Artinya dia berlawanan jarum jam. Lanjutnya nomor 4, sebuah batang lagi, tapi batangnya miring, porosnya di P lagi, di atas ya. Nah di sini saya
urai lagi gayanya. Karena batangnya miring berarti sumbu X dan sumbu Y-nya juga saya ikutin dengan batang ya. Jadi F1-nya harus diurai nih, ada F1Y dengan F1X. W-nya juga diurai, berarti ada WY dan WX gitu ya. Kalau 37 di atas, maka akan pindah 37-nya ke sini. Lalu kalau di atas juga dia akan geser ke, kalau ini saya bikin garis putus-putus ya, garis datar, 37-nya ke sini lagi. Maka akan pindah ke sebelah sini ya. Nah, kalau udah kita urai ya, yang berpengaruh berarti WY sama F1Y aja. F2 ini nggak akan berpengaruh ya, karena dia pada porosnya. Berarti sigma torsi di P adalah WY bikin arahnya searah jarum jam, berarti minus W dikali cos 37 kali jaraknya 0,5 ya. Lalu ditambah F1Y adalah F1 ya, F1 kali cos 37 lagi kali jaraknya adalah 1 meter ya. Nah, kalau udah kita masukin angkanya, W adalah min 100 kali cos 37 4/5 kali 0,5 tambah F1-nya adalah 200 cos 37 4/5 lagi ya, kali 1. Nah, kalau udah nih dihitung adalah 120 Newton meter. Ya, 120 Newton meter sigma torsi di P. Jawabannya berarti yang B, 120 Newton meter ya. Yang sumbu yang F1X dan WX ini nggak berpengaruh ya, karena dia kalau diperpanjang gayanya lewat poros P itu nggak akan membuat momen gaya. Nomor 5, ini ada bidang persegi panjang. Nah, dikenai gaya. Ini dikenai gaya ya, dikenai gaya seperti pada gambar. Torsi yang berpusat di O memiliki besar, jadi torsi di O. Nah, kalian perhatikan nih, F1-nya kan kalau diperpanjang itu lewat O, jadi dia akan berpengaruh terhadap torsi ya. Yang berpengaruh hanya F1 dan F2. Berarti sigma torsi di O adalah F1 akan ngedorong searah jarum jam, berarti minus. Nah, jarak dari F1 terhadap O yang tegak lurus adalah yang ini. Ya, setengah dari 60 cm atau 0,3 meter. Lalu F2 didorong ke atas, berarti dia akan muter berlawanan jarum jam. F2 kali jaraknya berarti yang datar ya, 0,4 meter. Kalau udah dimasukin angkanya, berarti min F1-nya 20 kali 0,3 tambah F2-nya 15 kali 0,4. Kalau udah ini dihitung, hasilnya adalah 0 Newton meter. Jadi bendanya atau perseginya nggak akan berputar karena momen gayanya yang ke arah jarum jam, searah jarum jam dengan berlawanan sama besar. Nomor 6, bola berongga dengan jari-jari 18 cm dan masanya M diberi gaya seperti pada gambar. Jadi F-nya ini diberikan besar 5 kali masanya pada jarak 3R/5 dari pusatnya ya. Nah, berapa percepatan sudut yang dialami bola? Jadi bola ini akan berputar karena F-nya itu ya. Jadi sigma torsi adalah I kali alfa. Ini adalah hukum hukum kedua Newton ya, mirip dengan hukum kedua Newton, tapi untuk gerak rotasi sigma F sama dengan M kali A. Untuk gerak translasi, untuk gerak rotasi adalah sigma torsi adalah I kali alfa. Torsi yang menyebabkan benda berputar adalah F dikali jarak terhadap pusatnya terhadap O adalah 3/5R ya. Lalu I-nya, inersianya adalah 2/3 MR kuadrat, jangan salah ya, untuk bola berongga. Lalu dikali dengan alfa. Alfanya yang ditanya nih, R-nya bisa kita coret 1. Hasilnya adalah F-nya adalah 5M. 5M besar kali 3/5 sama dengan 2/3 M besar kali R kali alfa. Ini M-nya bisa saya coret ya. Nah, kalau udah R-nya dimasukin deh tuh, 18 cm atau 0,18. Nah, diperoleh alfanya adalah 25 radian per second kuadrat. 25 radian per second kuadrat, jawabannya berarti yang D ya.
Jadi perhatikan sigma torsi adalah I kali alfa kalau bendanya udah mulai bergerak. Tapi kalau cuma ditanya sigma torsinya doang ya dari F kali R-nya aja atau F kali L. Nomor 7, katrol silinder pejal. Jadi katrol dianggap silinder pejal, harus tahu inersianya. Ya inersia dari silinder pejal adalah 1/2 M katrol kali R kuadrat gitu ya. Nah dia mengalami ditarik T2 dan T1, berarti akan mengalami perputaran. T1 lebih besar maka dia akan muter ke searah jarum jam. Ya, sama sigma torsi adalah I kali alfa lagi. Torsi yang menyebabkan berputar adalah T1 minus T2 dikali jarak dari T1 ke pusat adalah R, T2 ke pusat juga R, berarti sama ya. T1 min T2 kali R, I-nya adalah setengah kali MR kuadrat kali alfa. Ya. Yang ditanya adalah percepatan sudut lagi. T1-nya 40, T2-nya 30 kali R. Nah, ini R-nya bisa kita coret 1 ya. Sama dengan setengah kali massa katrolnya adalah 4 kilo. R-nya adalah 0,1 kali alfa gitu ya. Maka diperoleh alfanya adalah 50 radian per second kuadrat. 50 radian per second kuadrat, jawabannya adalah yang C. Nah, kalian harus tahu alfa itu adalah percepatan sudut, dapatnya dari percepatan linear per R. Ini juga bisa dirubah ke percepatan linear.